التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء قربه وثوابه من الله سبحانه وتعالى. قال سيدنا الإمام الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد في كتابه النصائح الدنيا إلى قوله: وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkatnya perkumpulan kita di malam hari ini, Allah semakin sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah angkat semua penyakit-penyakit kita, Allah jaga kita daripada segala macam penyakit. Amin Allahumma. Melanjutkan daripada kajian kitab Nasaihud Diniyah karangan daripada Al-Habib Abdullah Al-Haddad, bahwa kemarin dijelaskan orang yang menyangka bahwa dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa dia bertaubat, ini adalah orang-orang yang bodoh. Kemarin sudah dijelaskan. Kemudian diterangkan oleh beliau di sini menukil daripada firman Allah Subhanahu wa taala, am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus solihati kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengerjakan daripada amal-amal soleh dijadikan sebagai balasan orang-orang yang berbuat kerusakan di dalam bumi. Artinya beda. Orang-orang mukmin yang melakukan amal-amal soleh dengan orang-orang yang melakukan daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, balasannya berbeda. Makanya kemarin beliau mengatakan orang yang menyangka bahwa dosanya diampuni tanpa bertaubat adalah orang-orang yang bodoh. Langsung ditegaskan sama beliau di dalam Al-Quran. Dan begitu juga dengan orang-orang yang berbuat daripada kerusakan di muka bumi, tidak akan pernah dibalas dengan balasan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ceritanya orang maksiat dibalas dengan pahala oleh Allah, tidak ada. Iya. Tapi kenapa kok orang-orang maksiat, orang-orang yang ibadahnya kurang, orang-orang yang selalu lalai daripada Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang rezeki mereka lebih barokah. Iya, rezeki mereka lebih melimpah. Kenapa seperti ini? Ini salah satu ujian. Iya. Allah kasih mereka harta terus, dikasih terus. Nanti di akhirat wayai. Iya, di dunia wis seneng no. Iya, di dunia sudah diberikan kenikmatan, sudah diberikan balasan yang banyak. Nanti di akhirat wayai pembalasan yang sesungguhnya. Nah, tapi orang-orang mukmin, orang-orang yang melakukan amal-amal soleh, melakukan amal-amal ibadah, ya di dunia belum dibalas. Dibalasnya hanya sedikit. Mereka melakukan kebaikan yang baik, dibalas oleh Allah sebagian kebaikannya. Sisanya nanti panen ada di akhirat. Tadi ojo iri. Ya, delok wong-wong kafir, orang-orang Cina, sugi-sugi, ojo iri. Ya, balasannya mereka nanti. Ini dunia tempat hanya persinggahannya kita. Ya, kalau orang persinggahan itu hanya diberikan sebagiannya saja, seperti orang safar. Ya, cuma dikasih berapa ratus, berapa juta untuk melanjutkan perjalanannya dia. Ya. Sudah sampai tujuan, selesai, baru diberikan semuanya. Nah, dikasih banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kita. Kita ini hidup di dunia, ya, seperti orang yang safar, seperti orang yang hanya lewat. Ya, dikasih balasan sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk melanjutkan perjalanan. Nanti finishnya baru dikasih hadiah. Ya, orang kan kalau sudah dapat finish, dapat juara 1, baru dikasih hadiah. Tidak ada ceritanya orang tengah-tengah lari, tengah-tengah lomba dikasih hadiah. Ya, kecuali orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ai la naj'alum sawa'in dan. Artinya Allah tidak menjadikan balasan mereka sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. La fid dunya wala fil akhirah. Tidak di dunia maupun tidak di akhirat. Sama. Ya, orang yang melakukan amal soleh dibalas dengan pahala oleh Allah. Orang yang melakukan kejelekan, merusak daripada buminya Allah Subhanahu wa taala juga diberikan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala am hasibal ladzi najtarahu sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa amilus solihati sawa'un mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwa mereka yang menganggap bahwa dirinya dibalas, orang-orang yang melakukan kejelekan dibalas sama dengan orang-orang yang berbuat amal-amal soleh, maka ini adalah satu kesalahan yang fatal. Orang-orang yang berbuat jelek tidak akan pernah disamakan dengan orang-orang yang berbuat daripada amal-amal soleh. Baik di dalam kehidupannya dia maupun ketika dia mati. Baik di dunia maupun di akhirat, beda. Balasannya berbeda. Ini Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan daripada firman-Nya, menjelaskan, menegaskan bahwa tidak sama orang yang berbuat amal soleh dengan orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'abtalul husbanahum wa tawahumahum. Dan para ulama membatalkan, Allah Subhanahu wa taala membatalkan daripada prasangka mereka, menghilangkan daripada prasangka mereka, dan mereka semua akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dzon, dengan prasangka mereka bahwa semua daripada kita akan disamaratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyangka seperti itu, maka Allah akan mencela, Allah akan menghukum daripada orang-orang demikian. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah. Ya. Sama halnya kita kalau misalkan utang ke beberapa orang, utang ke dua orang misalkan. Satu utang ke AA, satunya utang ke Fahmi. Utang ke AA dikasih 200.000, utang ke Fahmi dikasih 500.000. Kira-kira yang paling didekati yang mana? Ya Fahmi. Ya, kenapa? Ngasih 500.000. AA ngasih 200.000. Ya, sama halnya kita berbuat baik oleh Allah, kita berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dibalas baik. Ya, tapi kalau kita ini ngasihnya cuma sedikit, atau bahkan kita memberikan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin dibalas sama. Ya, enggak mungkin dibalas sama. Kita baiknya ke Fahmi lebih. Kenapa? Fahmi ngutangin akeh. Ya, AA ngutangin titik, biasai. Ya, makanya itu. Orang kita aja hubungan dengan manusia seperti ini, apalagi berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin Allah itu tidak adil. Ya, Allah itu tidak mungkin tidak adil. Maka jangan ada prasangka bahwa kita termasuk ahli surga, tapi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah-ibadah orang-orang yang remeh. Jangan sampai berprasangka seperti ini. Karena prasangka ini disebutkan bahwa mereka datang daripada pemikiran syaitan. Kalau kita mengikuti daripada bisikan setan, berarti kita ikut dengan omongannya setan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga memuji daripada para malaikatnya Allah, memuji daripada para nabinya Allah, memuji mensifati daripada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang mukmin. Fi kitabihi bil a'mali shalihat. Di dalam Al-Qur'an dengan amal-amal soleh mereka. Wa mulazama, dan dengan terus-menerusnya mereka dalam berbuat amal soleh. Kemudian mempercepat mereka di dalam perbuatan amal soleh. Semuanya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
baik dari malaikat. Malaikat itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka tidak bergerak ataupun tidak berbicara mendahului daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak melakukan sesuatu kecuali atas perintah Allah. Berbeda dengan kita. Ya, berbeda dengan kita. Allah ngomong sama kita aja, Allah perintahkan sama kita aja, kadang-kadang kita tidak laksanakan. Ya. Nah, di sini Allah mensifati para malaikat bahwa malaikat itu luar biasa. Bahwa para nabi, para anbiya itu luar biasa. Mereka mengajak orang untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak orang untuk mempercepat berbuat baik. Karena yang lama-lama sudah kita bahas bahwa kematian tidak ada di kalender. Ya, moro-moro mati. Nah, moro-moro diumumno di masjid, di mushola, inna lillahi. Ya, tanpa sakit, tanpa apapun moro-moro mati. Nah, makanya mereka para nabi, para rasul ya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka selalu mengajak kita untuk mempercepat berbuat baik. Nah, kita kalau ingin dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk di dalam pujiannya Allah Subhanahu wa taala, percepat daripada untuk selalu berbuat baik. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bantu kita untuk selalu berbuat baik. Karena tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan pernah mampu untuk melakukan amal soleh. Sampai yang datang ke sini, tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bakal teko. Ya, di tengah jalan moro-moro bani meledos. Nah, mau berangkat moro-moro anaknya loro. Ya, kate budal moro-moro bojone loro. Ya, tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampean sudah hadir di tempat ini bersyukur. Ya, karena ini adalah undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu diberkahi oleh Allah. Kita semua selalu dirahmati oleh Allah. Kita semua selalu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang gemar untuk bertaubat. Kita termasuk daripada orang-orang yang gemar untuk mengakui daripada kesalahan kita. Dan kita termasuk orang-orang yang selalu mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Selalu mengharap daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya angan-angan kita untuk bisa diampuni oleh Allah, tapi kita juga termasuk orang-orang yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal. Mudah-mudahan pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan panjang umur. Allah berikan kedua orang tua kita yang masih hidup kesehatan panjang umur, sehat walafiat, dilimpahkan rezekinya oleh Allah, disehatkan badannya oleh Allah, diselesaikan urusannya oleh Allah, dan semua daripada kita mudah-mudahan Allah kabulkan hajat-hajatnya. Dan kepada kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah angkat derajat mereka, Allah pertemukan mereka, Allah kumpulkan mereka bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.